Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita memasuki pertemuan terakhir kita ya untuk periode sebelum tes. Mungkin kita langsung aja. Saya izin share screen. Sudah terlihat ya ini ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Nah, jadi kemarin kita udah selesai untuk belajar kombinatorial ya. Permutasi, kalau nggak salah kita udah sampai pigeonhole itu ya. Ya kan ya? Konsep pigeonhole. Ya aja deh. Kita langsung ke aljabar boolean ya. Jadi ini adalah materi terakhir untuk sebelum UTS ini. Tetapi kita coba nyentuh-nyentuh di awal aja. Sebelum untuk yang detailnya kita akan belajarnya setelah UTS. Nah, jadi aljabar boolean itu apa? Kalau waktu kita belajar tentang himpunan dan logika itu dia punya aturan gitu ya, sebagai ininya refreshing. Kita coba lihat di slide ini ya, logika matematika yang ini. Kita belajar tentang proposisi itu apa, lalu definisinya apa. Lalu di sini kita mempunyai operasinya seperti dan atau negasi gitu ya. Lalu di sini setelah kita mengetahui negasi tersebut, dia mempunyai aturan, yaitu hukum-hukum logika. Misalkan ada hukum identitas, ada hukum nol, idempoten, dan sebagainya. Gitu kan ya. Nah, selanjutnya waktu kita belajar tentang himpunan, di himpunan pun kalau tidak salah ada juga hukum-hukum seperti itu. Nah ini dia. Nah ini. Misalkan, bukan, ini dualitas. Nah ini hukum himpunan. Ada identitas, ada hukum nol dominasi, komplement, idempoten. Dan itu ini ya, apa sih bisa dibilang serupa ya, gitu ya. Misalkan ada identitas, idempoten, ada penyerapan, absorpsi, di sini juga ada absorpsi gitu kan ya. Nah, itu teori dari mana gitu istilahnya, hukum-hukum ini. Kenapa dua materi atau ilmu yang berbeda kok bisa dihubungkan dengan suatu hukum-hukum yang relatif sama aturannya gitu ya. Nah, di situ adalah konsep dari aljabar boolean. Jadi di sini aljabar boolean itu, nama kata boolean itu ditemukannya oleh George Boole di tahun 1854 gitu ya. Kan jarang-jarang ya ada seseorang gitu ya yang misalkan ilmuwan yang menemukan sesuatu, sebuah ilmu baru yang dinamakan atas dirinya sendiri kan. Nah di sini ada si George Boole. Jadi dia memperhatikan bahwa himpunan dan logika itu sifat-sifatnya serupa. Berarti ada sesuatu yang mengikat di ininya, pasti mengikat ilmu-ilmu tersebut. Mungkin tidak hanya himpunan dan logika proposisi saja, ada yang lain gitu. Nah, dia perhatikan, nah dia akhirnya membuat buku Laws of Thought. Dia dipaparkan bahwa yang mengikat itu ada sebuah aturan dasar-dasar logika yang kita sebut sebagai aljabar boolean. Itu ya. Jadi aljabar ini menyangkut pada struktur matematika, operasi matematika. Boolean ini menyangkut kepada apa boolean gitu. Ada yang bisa jawab nggak? Boolean itu apa? Bukan penemunya ya George Boole, tapi boolean itu apa sih sebenarnya? Kalau di codingan? Data yang berisi nilai false dan true atau true. Nah, boolean itu lebih tepatnya
punya dua state ya, benar tadi ada false sama true ya. Jadi boolean ini antara dia ada jangan false and true ya, true and false atau gitu ya 1 dan 0. Gitu kan biasanya kalau kita ngomongin misalkan di mata kuliah OAK gitu ya. Sebentar. Nah, konsep dari aljabar boolean ini biasanya diaplikasikan di berbagai hal gitu ya. Misalkan ya itu kalau misalkan kalian udah belajar OAK berarti kalian tahu kalau komputer itu bekerja dalam konsep 0 dan 1 saja, antara ada sinyal atau tidak. Dari situ berarti kayak rangkaian saklar gitu. Saklar kan berarti ada on off gitu ya. Terus komputer gitu ya. Terus ada rangkaian sesuatu yang berbau digital karena semuanya komputer itu 0 dan 1, dia pakai konsep aljabar boolean ini. Ya, seperti ini ya. Nah ini misalkan IC gitu kan. IC itu kan papannya itu kan pasti ada jalurnya, terus ada gerbang logikanya. Nah itu yang kita pelajari gitu ya, gerbang logika. Nah di sini ada definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, tambah dan kali, titik. Dan sebuah operasi uner. Uner itu dalam artian itu apa sih? Negasi. Aksen lah gitu istilahnya ya. Misalkan A aksen. Misalkan 0 dan 1 ada dua elemen yang berbeda dari B, maka tuple dari B, bukan tuplenya, termasuk B itu adalah B, operasi plus, operasi perkalian, uner negasi, 0 dan 1. Jadi kalau misalkan operasi dari aljabar boolean menyangkutnya pada ini aja, simbol-simbol ini aja. Itu. B ini menyangkut pada himpunan yang menjadi operasinya. Misalkan variabel-variabel yang akan dioperasikan itu masuknya ke B, sudah. Misalkan yang akan dioperasikan itu adalah A, B, C. A, B, C itu merupakan anggota dari himpunan B. Nah, berlaku aksioma berikut. Identitas. Kalau A ditambah 0 sama dengan A. Kalau A dikali 1 sama dengan A. Setuju nggak semua ini? Aturan dasar ini. Setuju, Pak. Setuju, Pak. Setuju ya. Perkalian itu kita pelajari di SD. Penjumlahan kita pelajari di SD juga. Jadi setuju ya. Kalau sesuatu yang ditambahkan 0, itu akan menjadi dirinya sendiri. Kalau dikalikan 1, menjadi dirinya sendiri. Hukum identitas. Dan ini harus diperhatikan bahwa kita hanya memakai angka 0 dan 1 saja, karena itu adalah elemen biner ya. Lalu ada komutatif. Jadi intinya dibalik ya istilahnya. A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Lalu ada distributif juga sini ya. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Kalau A tambah B kali C berarti A tambah B kali A tambah C. Gitu. Ini udah lumayan paham pasti kalian. Lalu komplement itu artinya kebalikannya ya. Jadi kalau seandainya ada untuk setiap A merupakan anggota B, terdapat elemen unik A aksen gitu ya, A komplement merupakan anggota B juga, sehingga kalau A ditambahkan A aksen itu sama dengan 1. Kalau A dikalikan A komplement atau A aksen itu sama dengan 0. Tuh. Itu ya, itu sebenarnya. Nah, berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, jadi kita bisa bebas menentukan anggota-anggota B, maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Kenapa banyak sekali? Karena angkanya itu bukan fokusnya. Yang kita fokuskan di materi ini adalah operasinya. Ya. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang-orang harus memperlihatkan yang pertama ada elemen himpunan B. Tetapkan dulu di himpunan B itu apa saja. Ada A, ada B, ada C, ada angka apa saja. Lalu ada kaidahnya, operasi untuk dua operator biner dan operator uner. Kalau di sini kaidahnya itu operator
binernya adalah plus dan minus, operator unernya adalah tanda aksen, gitu kan? Kalau seandainya saya ganti menjadi himpunan, gitu ya, nanti mungkin ada contohnya. Selanjutnya aja. Lalu yang himpunan B, yang ketiga adalah himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Contohnya gini, misalkan kita ngomonginnya aljabar boolean, tapi konteksnya adalah logika proposisi. Berarti di sini kita tetapkan B itu adalah berisi semua proposisi dengan n ubah. Jadi ada P, Q, R, S, dan seterusnya. Dua elemen unik yang berbeda dari B adalah true dan false. Kalau yang tadi ada 1 dan 0, sekarang kita jadi true and false. Lalu operator binernya ada 2, dan di sini atau dan. Gitu ya. Unernya adalah komplement. Semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dengan kata lain, B di sini adalah tuple-nya adalah B, tanda atau, tanda dan, komplement, false, dan true. Adalah aljabar boolean. Kalau kita ngomonginnya konteksnya adalah himpunan, kira-kira bentuknya seperti apa ya? Tuple-nya. Misalkan kita sebut saja B itu berisi himpunan-himpunan. Gitu. Berarti apa yang kita harus ini? Simbol apa? Untuk operasi binernya dulu aja. Kalau di himpunan apa? Gimana? Suara saya kedengaran? Dengar, Pak. Gimana coba? Coba kita perhatikan lagi ya. Kalau tuple di atas, dia itu terdiri dari sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama ada himpunannya apa, lalu ada operasi binernya, operator binernya, operasi unernya, dan elemen yang berbedanya, 0 dan 1. Kita ngomongin aljabar biasa, ini angka ya. Nah, kalau seandainya konteksnya logika proposisi, ini berarti yang B ini adalah himpunannya, dua operator binernya adalah atau dan, gitu ya. Lalu unernya adalah komplement, dan dua buah itunya pasti dua buah elemen uniknya adalah false and true, atau true and false. Kalau misalkan saya ngomongin tentang aljabar himpunan, itu apa? Monggo, silakan. Izin menjawab, Pak. Silakan Leo. Tanda gabung. Anda gabung ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Lalu? Irisan. Irisan. Nah, ini adalah operator biner ya. Kalau operator unernya ada yang mau jawab nggak? Apa uner dari
ini apa sih? Iner dari aljabar himpunan. Coba kita lihat di sini. Sebenarnya kurang tepat kita ngeliat di sini. Tapi ada nggak di sini yang menandakan komplement dari ini apa sih? Dari sebuah himpunan. Simbolnya apa? Strip tapi di atas gitu, Pak. Nah, tadi barusan siapa yang jawab ya? Raden ya? Oke. Ada bar di atas. Strip di atas. Oke. Lalu ada dua elemen unik yang berbeda. Apa itu? Apa elemen unik yang berbeda? Kalau di sini elemen uniknya adalah true and false. True itu betul, false itu salah, atau 1 dan 0. Kalau di himpunan, itu apa ya yang menandakan itu ya? Ada nggak yang betul atau penuh? Ada yang 0 atau kosong? Apa? Coba. Semesta. Oke, semesta sama apa dia? Saya tulis di sini semesta ya. Semesta itu berarti adalah U. Supaya membedakannya, U-nya ada ini ya. Berarti satu lagi, karena itu kan dua elemen unik yang berbeda. Kebalikan dari semesta itu apa ya, kalau dari himpunan? Himpunan kosong, Pak. Himpunan kosong, Pak. Himpunan kosong. Nah, seperti ini. Nah, dari tuple yang kita buat, kita bisa membuat ininya, apa sih, membuat hukum-hukumnya, gitu logikanya. Hukumnya gitu ya. Misalkan kalau saya tulis di sini, saya tulis lagi berarti tadi adalah B, lalu tadi apa? Union, irisan, lalu ada ini apa sih? Komplement, lalu di sini ada kosong dan ada himpunan semesta. Kalau seandainya saya tulis hukum identitasnya untuk himpunan, untuk aljabar himpunan, itu jadi apa ini? Misalkan di B itu ada ini ya, misalkan ada ini ya, himpunan A, ada himpunan B, ada himpunan C, itu merupakan anggota dari B lah ya. Atau A aja deh, A dulu aja. A, himpunan A merupakan anggota himpunan B. Itu subsetnya. Jadi gimana ini? A, apa? Tambah himpunan kosong, Pak. Kalau tambah itu di mana? Gabung. Setara sama apa kalau himpunan? Gabung. A. Himpunan kosong sama dengan A. Sama kan? Benar nggak ini hukum identitas ini? Sama kan? Sini kan? A gabung himpunan kosong sama dengan A. Sama. Yang lain coba misal. Sama kan ya? Sama. Suara saya cepat habis ya sekarang nih. Atau komplemennya di sini. Kalau di sini saya tuliskan
berarti kayak gimana? Ada yang lain nggak selain yang mau menjawab? Untuk himpunan itu setara sama apa? Di sini A tambah A komplement sama dengan 1. Jadi apa ini? Berarti A apa? A gabungan A komplement Pak. Gabung apa? Gimana Rivaldo? Komplement A Pak. Sembarangan Komplement A komplement semesta. sama dengan apa? Semesta ya? Iya. Oke. Kita coba cek di sini. Hukum komplement ya ini. A digabung A komplement sama dengan U. Sama kan? Nanti kalian udah bisa ya, dimengerti ya ini ya. Nah, karena kita tadi kata saya bilangnya aljabar boolean itu berarti terdiri dari dua hal. Aljabar dan boolean sebenarnya. Boolean itu pada dasarnya adalah kita ngomongin dua nilai. Gitu. Jadi ada 1 dan 0, ada true and false gitu dan sebagainya. Misalkan aljabar dua nilai di sini konteksnya berarti adalah untuk angka. B-nya itu terdiri dari dua angka saja, dua elemen saja, 0 dan 1. Operasi binernya adalah plus dan kali. Operasi unirnya adalah komplement. Nah, jadi kaidahnya seperti ini. Gitu. Sekali lagi, kalian pasti familiar dengan konsep ini. Gitu. Misalkan, ini ada tabel kebenaran. Tabel kebenaran ini kalian pelajari mirip dengan apa ya? Untuk yang ini, yang sebelah kiri. Gerbang logika ya, Pak? Enggak, kita belum nyampe gerbang logika. Ini apa ya? Mengingatkan kalian pada sesuatu nggak aturan ini? Tabel kebenaran. Kita belum nyampe gerbang logika. Tabel kebenaran. Dan Pak. Tabel kebenaran yang mana? Dan. Nah, itu ya. Jadi kalau di sini mirip sekali jika kita menggunakan A dan B. Ya. Aturannya kalau dua-duanya 1 di sini, maka menghasilkan 1. Selain itu hasilnya 0. Kalau plus itu kita bisa setara juga dengan A atau B. Gitu. Aturannya kalau A atau B itu, kalau misalkan salah satu dari elemennya atau dua-duanya mempunyai angka 1, maka hasilnya 1. Selain itu 0. Nah, di sini dari dari tuple yang kita tetapkan di awal, misalkan untuk yang sebutannya dua nilai, itu tuplenya di sini B tambah lalu kali komplement 0 dan 1. Ini kita bisa otak-atik, kita bisa misalnya bukan modifikasi, tapi kita bisa mix and match lah. Bagaimana caranya gitu untuk membentuk persamaan-persamaan atau ekspresi gitu. Di sini berarti elemen-elemen dari B dengan operator-operatornya kita bisa mix and match. Misalkan kita bisa tulis cuma 0 dan 1 saja. Atau kita bisa tulis misalkan kalau seandainya di elemen
Misalkan kita tulisnya ada A, B, C gitu ya, merupakan anggota dari elemen B. Itu kita bisa tulis masing-masing elemennya. Kita bisa jumlahkan elemen-elemennya. Itu A tambah B. Atau dikalikan. Atau mungkin komplemennya dikalikan dengan B tambah C. Gitu. Atau A kali B aksen, B komplement, tambah A kali B, tambah kali C aksen, tambah B aksen. Atau mungkin ada lagi yang terserah kalian gitu. Selama masih menggunakan operator-operator ini. Plus, kali, dan aksen atau komplement. Itu. Jadi banyak ya itu ekspresi-ekspresinya. Nah, dari sini kita juga punya suatu kayak hukum utamanya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang aljabar tentang sebuah ilmu, hukum utamanya pasti ada 11 ini sebenarnya. Kalau kalian coba kalian cek dengan yang ada di sini gitu ya, hukum-hukum logika ini ada 10, oke. Kalau yang di sini ada 11 gitu. Nah, sebenarnya ada 11. Nah, itu semuanya sama. Jadi ini juga berlaku untuk aljabar biasa juga, kalau matematika juga gitu kan ya. Jadi ada identitas, ada idempoten, komplement, dominasi, involusi, penyerapan, komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan 01. Pasti menyangkut yang ini aja. Kalau misalkan saya mungkin tidak terlalu dalam ya waktu mengajarkan hukum-hukum ini apa saja, kita coba ya jelaskan ya. Identitas itu artinya operasi di mana kita mempunyai sebuah elemen itu menghasilkan elemen itu sendiri. Gitu. Kalau A ditambah 0 pasti jadi A lagi. Berarti itu menghasilkan dirinya sendiri kan? Operasi tersebut kan? Tidak berubah kan? Nah, itu nomor 1. Idempoten itu menyatakan sama, menghasilkan dirinya sendiri, tetapi operasinya dengan dirinya sendiri juga. Jadi kalau yang ini identitas itu dengan angka 0 atau 1, idempoten itu dengan dirinya sendiri. Di sini konteksnya, kalau kita hanya mempunyai si B-nya itu hanya mempunyai angkanya itu adalah 0 dan 1 saja, gitu. Berarti di sini konteksnya adalah kalau seandainya A ditambah A itu sama dengan A. Berarti di sini kalau hanya ada 2 angka itu, 0 tambah 0 sama dengan 0. Betul? Betul. Betul, oke. Kalau 1 tambah 1? 1, Pak. 1, ya. Jangan jawab 2. Tapi jangan bikin konspirasi. Tapi konteksnya di sini kita hanya 2 angka saja bolehan ya, 0 dan 1. Jadi di sini konteksnya kalau 1 tambah 1 itu sama dengan 1. Karena nggak ada angka 2 di sini. Gitu ya. Nah, perkalian juga sama. A kali A sama dengan A. Lalu ada komplement juga. Komplement itu artinya adalah kalau A ditambah A aksen sama dengan 1. Itu kalau kita contohkan, misalkan A-nya itu sama dengan 1, berarti kalau A aksen atau komplemennya sama dengan apa? 0. 0. Nah, ya. Sama dengan 0. Hanya kebalikannya saja, gitu istilahnya. Jadi kalau seandainya kita coba balik lagi, kalau seandainya A-nya itu sama dengan 0, A komplemennya? 1. 1, Pak. 1, gitu kan ya, sederhana. Nah, hukum komplement itu menyatakan bahwa kalau seandainya sebuah elemen dioperasikan dengan sebuah elemen komplementnya menghasilkan sebuah angka. Di sini kalau seandainya sebuah elemen A gitu ya, dijumlahkan dengan atau ditambah dengan komplement dari A itu sendiri, itu menghasilkan 1. Sedangkan kalau A dikalikan dengan A komplement itu hasilnya sama dengan 0. Contoh, yang perkalian ya. Atau yang ini dulu aja deh, jumlahan. Kalau A-nya adalah 1, komplemennya berarti adalah 0, Pak. 0. 0, sama dengan 1. 1. Gitu.
Kalau seandainya 1 dikalikan 0, itu hasilnya Oh, 0. 0. gampang banget kan? Ada yang merasa ini nggak, kesulitan nggak sampai sini? Oh. Semuanya udah cukup ini, mengerti aturan ini? Atau kita lanjut dulu ya. Dominasi. Dominasi itu adalah kalau seandainya kita punya elemen, lalu kita punya sebuah angka, dan kita operasikan, maka angkanya itu mendominasi atau mereplace elemen tersebut. Gitu. Kalau ini kayak berbeda, hampir kebalikannya dengan identitas. Kalau identitas dengan operasi sebuah angka, hasilnya tetap kita apakah ini ya, kita punya elemen, kita operasikan dengan sebuah angka dengan operasinya apa, lalu hasilnya tetap ininya apa sih, elemen itu sendiri. Kalau dominasi, kita punya sebuah elemen, dioperasikan dengan sebuah angka, hasilnya ada angka itu sendiri. Ya berarti kalau seandainya A itu sama dengan 1, gitu kan ya. A itu sama dengan 1, berarti kalau A dikali 0, ya sama dengan 0. Nah ini adalah hukum dominasi. Itu. Involusi di sini artinya adalah kalau seandainya sebuah elemen yang komplement elemen, itu kita komplementkan lagi, itu hasilnya adalah elemen itu sendiri. Berarti kalau di sini saya contohkan A itu adalah 1. Komplement dari A itu sama dengan 0. 0. Yeay. Kalau komplement dari A, komplement itu sama dengan Dari 0 ke 1 lagi. 1. Tuh. Sama dengan A. Betul nggak? Betul, Pak. Betul. Betul, Pak. Oke. Selanjutnya, hukum penyerapan. Hukum penyerapan itu artinya mungkin bisa dibilang penyederhanaannya. Di sini adalah kalau A ditambah A kali B, kalau misalkan seperti ini berarti ada dotnya ya, sama dengan A. Artinya si A, B-nya ini diserap ke A. Atau di sini A kali A tambah B, ini diserap ke A juga. Kita coba buktikan. Di sini misalkan saya tulis A sama dengan 1, B sama dengan 0. Berarti di sini adalah 1 ditambah 1 kali 0 sama dengan 1, Pak. 1. 1, Pak. Terbukti ya. Kalau yang satunya lagi, 1 dikali 1 tambah 0. Sama dengan 1, Pak. 1 juga ya. Bukan ya. Oke. Lalu selanjutnya ada komutatif. Komutatif itu bisa dibalik artinya. Kalau A tambah B berarti sama dengan B tambah A. Berarti kalau 1 tambah 0 itu sama dengan 0 tambah 1. Kalau 1 kali 0 itu juga sama dengan 0 kali 1. Itu ya. Tapi ada beberapa ada beberapa aljabar atau ilmu yang tidak komutatif gitu, tidak selalu komutatif. Misalkan ini kita lintas mata kuliah. Waktu kita belajar tentang mathfact itu ada cross product ya kalau nggak salah ya. Cross product itu adalah contoh yang tidak komutatif gitu. Karena A cross product dengan B tidak sama dengan B cross product A. Gitu kan ya. Lintas matkul. Selanjutnya, hukum asosiatif. Hukum asosiatif itu artinya adalah kalau misalkan A ditambah dalam kurungnya B tambah C, itu sama saja seperti kita pindah kurungnya, asosiatifnya. Berarti kurungnya sekarang jadi A tambah B ditambah C. Hasilnya sama pasti. Perkalian juga sama. Distributif itu berarti mengkali silang istilahnya. Jadi kalau di sini adalah A tambah B kali C sama dengan A tambah B kali A tambah C.
Jadi kalau misalkan kita punya A tambah B kali C, itu sama saja layaknya seperti kalau kita, ini kan apa sih, A kali B, oke. Baru sadar saya. Oh, sorry. A ditambahkan dengan B dikalikan dengan A ditambahkan dengan C. Gitu. Jadi di sini sama saja seperti pertama A ditambah B dulu, gitu kan ya, dalam kurung A tambah B. Lalu proses kali yang di sini menjadi di sini, gitu. A tambah C. Kebalikannya, kalau seandainya A dikalikan B tambah C. Kalau ini mungkin lebih familiar, gitu ya. Jadi sama saja distributif itu A kali B ditambah A kali C. Oke. Lalu De Morgan. De Morgan itu kita pernah belajar di logika proposisi. Gitu ya. Kalau di sini artinya adalah A tambah B dikomplementkan itu sama saja seperti A komplement kali B komplement. Kebalikannya, A kali B komplementkan itu sama dengan A komplement tambah B komplement. Apakah ini benar? Gitu, kita buktikan. Misalkan saya yang atas dulu ya, poin yang pertama dulu ya. A itu sama dengan 1, B itu sama dengan 0. Berarti A tambah B komplement itu sama dengan berapa? 1 tambah 0 dikomplementkan itu sama dengan? 0. Oke, 0. Kalau misalkan A komplement dikalikan B komplement, itu A komplementnya berarti 0 dikalikan 1 sama dengan? 0. 0 juga. Gitu ya. Berarti terbukti ya, gitu ya, De Morgan. Kalau seandainya, ada yang mau jawab, kalau seandainya yang di logika proposisi, hukum De Morgannya seperti apa sih? Yang ini aja. Poin pertama. Kalau di logika proposisi ada yang mau jawab nggak? Saya, Pak. Silakan, Raden. Negasi dari A dan B, kayak gitu. Dan, Pak. Oh, dan ya, sorry. Tapi ini kan plus. Kalau plus itu apa? Atau Atau sama dengan apa? negasi A dan negasi B. Nah, itu ya. Oke, terima kasih, Raden. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah hukum 01. Jadi maksudnya adalah kalau seandainya 0 kita komplementkan itu sama dengan 1. Kalau 1 kita komplementkan itu sama dengan 0. Sebenarnya kalau di logika proposisi itu tidak ada ya di sini ya. Tetapi sebenarnya kita bisa tulis juga itu istilahnya. Kalau seandainya di logika proposisi hukum 0 dan 1 ini jadinya apa? Misalkan yang ekuivalen dengan 0 itu apa? Kita tulis ya. Himpunan kosong. Nah, logika proposisi, bukan himpunan. Oh, iya. Jadi apa? Yang poin 1 dulu aja. Berarti kalau 0 itu setara sama apa? False bukan? False, oke. False. Ada tanda komplement di sini. Kalau komplement di logika proposisi itu apa? Negasi. Negasi. Berarti negasi gini. Sama dengan apa? True. True. Kalau yang keduanya, poin keduanya, ada yang mau jawab? Tadi barusan Robi ya? Negasi true sama dengan false. Negasi true sama dengan false. Gitu ya?
Jadi walaupun memang tidak tertulis di sini yang hukum 0 dan 1-nya, sebenarnya kita bisa tambahkan di sini. Gitu. Dan bisa dibuktikan juga sama kok. Gitu ya. Oke. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Ada yang masih bingung dengan hukum-hukum ini? Belum ada ya? Nah, kita coba gunakan ini, penyelesaian ini. Nah, kalau seandainya kita ngomongin tentang aljabar, itu biasanya identik juga dengan operasi ini ya. Kalau misalkan di sini, tunjukkan bahwa ini ekivalen dengan ini. Nah, terus gunakan ukuran hukum-hukumnya. Lalu kita buktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Seperti itu kan ya. Nah, misalkan di sini, kita coba gini aja. Kalian coba sambil hafalin, gitu ya. Kita coba kerjain sendiri. Oke, ini ya. Berarti di sini saya pindahin ke sini dulu. Oke. Di sini kita akan membuktikan yang nomor 1 itu adalah A ditambah A komplement kali B itu sama dengan A tambah B. Nah, sekarang kesepakatan kita mau merubahnya ruas kiri atau ruas kanan? Mau apa yang kita mau ubah? Apakah kita mau mengubah ruas kiri menjadi ruas kanan atau ruas kanan menjadi ruas kiri? Enaknya gimana, Sob? Ayo, silahkan. Nih. Istri kau nih. Tapi yang ini istri kan maksa ya. Bukan yang awal-awal. Setelah ya. Gimana? Ayo. Mau ruas kiri dulu atau ruas kanan dulu yang dioperasikan? Yang kanan dulu. Gimana? Yang kanan. Yang kanan kita ubah menjadi yang kiri, gitu. Betul. Oke. Yang kanan ya, berarti ya. Gimana caranya kita membuktikan bahwa ruas yang kanan itu sama dengan ruas kiri? Oke. Gimana coba kira-kira? Sini. Pertama, A tambah B itu berarti yang kita inginkan adalah B ini menjadi A aksen kali B. Betul nggak? Gimana coba kira-kira?
Pertama, saya kasih clue ya. Berarti, karena saya mau mengganti B-nya, saya bisa pertama menggunakan hukum identitas yang pertama. A tambah 1 kali B. Di sini berarti saya menggunakan hukum identitas. Oke. Kira-kira angka 1 ini kita bisa ganti nggak jadi apa? A ditambah A komplement, Pak. Bentar, itu hukum apa, Natasha? Hukum komplement. Hukum komplement. Nah, ini mungkin bisa. Jadi A ditambah A komplement. Komplement. Ini adalah hukum komplement. Lalu selanjutnya apa? B-nya dikali ke dalam, Pak. Ke dalam kurung. Berarti A ditambah A AB kali B ya, ditambah A komplement B. Ini juga ada hukumnya kan? Hukum apa ini? distributif. Oke, ini adalah distributif. Nah, yang lain mau meneruskan atau Natasha lagi meneruskan? Dari sini gimana nih kira-kira nih? Itu A ditambah AB. Jadi A sama AB-nya itu di dalam kurung, A komplement B-nya itu di luar. Itu Oke, asosiatif. ini ya. Tambah AB kurung gitu ya, ditambah A. A komplement B. Ya. Oke. Selanjutnya. Selanjutnya. Pakai hukum penyerapan, Pak. Gimana, Feby? Pakai hukum penyerapan yang A ditambah AB sama dengan A. Ini saya tulis dulu asosiatif, gitu ya. Berarti di sini pakai hukum penyerapan. A tambah AB itu sama saja seperti A. Berarti A tambah A aksen B. Ini penyerapan. Sudah setara? Udah sama? Udah, Pak. Udah. Oke, berarti selesai ya. Maka ini terbukti bahwa ruas kiri itu sama dengan ruas kanan. Ada yang ingin bertanya nggak dengan operasi ini, operasi aljabar ini? Ada yang masih bingung gitu, kenapa bisa tetap gitu? Bisa dari bentuknya ini tiba-tiba jadi bentuknya ini. Pak, izin bertanya. Silakan. Kalau misalnya dari itu barisan yang distributif, bisa nggak langsung ke penyerapan, Pak, tanpa di asosiatif? Gitu? Dari distributif, maksudnya dari Langsung, distributif ya, Pak. langsung Langsung A ke tambah AB ya, tambah jadi gini. Iya, Pak. Sebenarnya itu boleh, tapi itu cuman itu apa ya sebutannya praktis yang kurang baik sebenarnya, gitu kan ya. Sebenarnya kalau kita udah langsung mikirnya itu dalam otak kita ya, itu karena kita udah kebiasaan kalau A tambah AB tambah A komplement B itu bisa langsung A tambah AB-nya jadi A gitu ya. Jadi dari sini loncat ke sini, maksudnya kan gitu kan ya, gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, tetapi kalau kita ngomongin detailnya, aturan aslinya itu ada asosiatif, gitu. Jadi asosiatif itu kan artinya kalau misalkan tadi kan gini ya, asosiatif itu kalau misalkan ada A ditambah B tambah C gitu ya, itu sama saja seperti B tambah gitu tulisannya, sama dengan A tambah B tambah C gitu ya. Sebenarnya logikanya juga sama kalau seandainya kita punya A tambah B tambah C, itu sama saja seperti A tambah B tambah C. Benar nggak? Ini kenapa ada ini? Nah.
Yang bawah ini. Ya kan? Yang A tambah B-nya saya kurungin. Betul nggak? Iya, Pak. Nah, itu ada hukum asosiatif juga sebenarnya. Jadi lebih tepatnya emang dari distributif, kita tambah kurung, proses tambah kurungnya kita sebut sebagai asosiatif. Baru nanti ada proses penyerapan. Itu kan, jadi kalau misalkan ini apa sih kita orang yang baca gitu ya, langsung lebih ngerti kan dari distributif gitu ya. Kalau misalkan A tambah AB langsung loncat jadi A, mungkin orang-orang agak bingung. Tapi kalau di sini kita tegaskan bahwa di dalam kurung dulu A tambah AB dalam kurung itu adalah hukum asosiatif. Gitu ya, Feby? Gimana? Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kalau yang lain gimana? Oke, jika belum ada pertanyaan, kita lanjut dulu aja. Ini ada contoh yang kedua ya. Kalau yang di slide ini, justru ruas kirinya diubah menjadi ruas kanan. Tapi kalau yang kita barusan, ruas kanannya diubah menjadi ruas kiri. Nah, ini contoh yang kedua juga ada ya. A dikalikan A komplement tambah B sama dengan AB. A kali B, gitu ya. Di sini ada cara penyelesaiannya. Nah, mungkin di sini saya jelaskan dulu fungsi boolean. Nah, kita mengetahui fungsi ya. Fungsi itu berarti adalah sebuah, kalau definisinya dari materi relasi dan fungsi, berarti fungsi adalah sebuah relasi yang ada dua definisinya. Apa ya? Aturannya ada dua. Yang pertama apa kalau fungsi itu? Ada dua kan? Relasi yang pertama apa? Aku tuh sekarang udah tugasnya udah jadi kalau di labnya nggak jarang-jarang. Paling anu mas, paling kalau misalnya Lupa lagi. Injektif bukan Pak? Injektif itu sudah sifat dari fungsinya. Tapi injektif itu apa? Fungsi satu-satu Pak. Enggak. Injektif itu kan konteksnya sudah ada, fungsinya sudah ada, gitu kan ya. Tapi sifatnya injektif atau tidak. Tapi untuk menjadikan fungsi itu apa? Ayo. Semua materi matis itu walaupun kayak berbeda satu sama lain sebenarnya nyambung semuanya. Gitu. Jadi di sini pun kita masih ngomongin tentang fungsi, gitu kan ya. Sesuatu yang udah dipelajari. Aljabar boolean itu sebenarnya materi yang kita pernah pelajari sebentar lah ya di logika proposisi sama di himpunan. Tapi diungkit lagi. Sama ini fungsi pun. Fungsi itu relasi yang apa? Yang pertama, fungsi itu setiap elemen dari apa? Ada, kalau misalkan saya punya relasi itu kan ada dua buah himpunan kan ya. Kalau seandainya saya punya himpunan di sini, lalu dia menuju ke sini, gitu, yang ini sebelah kirinya itu disebut sebagai apa? Domain. Domain, gitu ya. Kalau yang sebelah kanannya? Domain. Kodomain. Yang domain sebelah kiri. Nah, kalau aturan pertama berarti semua elemen domain apa? Memetakan satu elemen kodomain. Dipetakan gitu ya. Semua elemen domainnya harus dipakai gitu ya, dipetakan lah ya. Dipetakan.
Nah, lalu kalau semua elemen domainnya dipakai, yang aturan keduanya tadi apa? Gimana Faisal? Satu elemen domain tidak bisa memetakan dua elemen kodomain. Coba diubah lagi kata-katanya. Itu udah lumayan lumayan tepat. Tapi coba diubah lagi definisi yang lebih jelas ya. Elemen domain hanya bisa Memetakan satu elemen elemen domain memetakan satu elemen kodomain gitu kan ya. Oke. Itu ya. Itu sederhananya. Nah, kalau di fungsi boolean, misalkan di sini kita punya fungsi fx sama dengan x, gitu ya. Artinya apa? Artinya dari elemen di domainnya itu adalah x di sini sama dengan elemen kodomainnya adalah x. Ini agak membingungkan. Tapi kalau misalkan yang lain gimana? Fx, y. Di sini berarti ada dua inputannya, x dan y. Lalu kodomainnya ini adalah x aksen kali y tambah x kali y aksen tambah y aksen. Dan seterusnya, dari yang contoh-contoh lainnya. Nah, setiap perubahan dalam fungsi boolean termasuk dalam bentuk komplemennya disebut sebagai literal. Gitu. Nah, di sini cuman ini aja, sebutannya aja. Jadi kita nggak nyebutinnya variabel, mungkin lebih tepatnya kita sebutnya adalah literal. Jadi kalau seandainya di sini misalkan ada fungsi h, inputannya adalah x, y, z sama dengan x kali y kali z aksen. Itu terdiri dari 3 buah literal, yaitu adalah x, y, dan z aksen. Nah, maksudnya di sini berarti adalah literal ini adalah yang mengacu pada ininya, domainnya di sini, atau hasilnya. Ada x, y, dan z aksen. Nah, tetapi kita tetap ini mengacu kepada fungsi tetap aturan boolean ya, karena boolean itu tetap hanya ada angka 1 dan 0 saja. Jadi kalau di sini kita sebut sebagai x-nya 1, y-nya 1, z-nya 0, maka kalau kita masukkan ke fungsi h, 1, 1, 0, itu sama dengan 1, 1 komplement dari 0, 0 aksen. Berarti 1 dikali 1, ini berarti asosiatif, dikalikan 1, ini aksennya, komplement. Lalu 1 dikalikan 1 sama dengan 1. Nah ini. Gitu ya. Nah ini adalah bisa dibilang meat lah ya, daging utama dari materi aljabar boolean. Ini cuma nyentuh-nyentuh dikit nanti karena dari sini kita akan belajar tentang bentuk kanonik. Gitu ya. Kanonik itu ada 2 buah jenis, ada SOP sama POS. Nah, di sini kita akan belajar tentang min-term, max-termnya, tapi ini kita akan pelajari setelah UTS. Gitu ya. Untuk saat ini kita sampai sini dulu aja. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada. Kalau belum ada, berarti kita bisa akhiri ini ya, apa sih materi hari ini. Nah, sebelum saya tutup, mungkin saya akan memberikan beberapa info. Saya presenting dulu. Oke, beberapa info ya. Yang pertama adalah ini ya, pasti untuk kuis. Besok akan diadakan kuis hari Kamis ya. Waktunya sama gitu. Dan untuk ininya pasti kisi-kisinya, materinya itu tentang logika proposisi, lalu tentang himpunan, lalu tentang relasi dan fungsi. Untuk kuisnya sendiri berupa PG, pilihan ganda. Waktu pengerjaannya mungkin sekitar 1 jam saja. Karena materi kita sebenarnya sudah sampai sini sebelum tes, jadi mungkin ya sudah gitu, setelah kuis mungkin antara belajar sedikit atau kita review saja untuk materi UTS-nya.
Gitu ya, itu yang pertama. Lalu untuk UTS, seperti yang sudah diinfokan sebelumnya, untuk mata kuliah prodi sekarang full offline. Jadi tolong dipersiapkan minggu depan sudah mulai UTS. Materinya berarti itu dari ini apa sih, dari awal berarti ada logika proposisi, ada himpunan, ada fungsi, relasi, ada permutasi, itu ada berarti ada kombinatorial itu ada permutasi dan ada kombinasi, dan kita nyentuh-nyentuh dikit mungkin aljabar boolean gitu ya. Tapi aljabar boolean mungkin hanya sekilas seperti yang tadi aja gitu ya. Nah, itu sekali lagi offline, jadi tolong dikondisikan bagaimana caranya nanti saat minggu UTS kalian harus berada di Lampung supaya bisa mengikuti ujiannya di ITERA. Itu yang kedua. Lalu info ketiga itu kita masih ada utang satu pertemuan, jadi itu karena kayaknya mepet ya. Saya juga lumayan nggak, kasihan juga kalian masih kuliah hari Sabtu sebelum UTS. Jadi mungkin akan kita gantinya setelah UTS saja. Poin keempat itu adalah ini apa sih? Poin keempat itu adalah presensi. Nah, presensi itu kata saya di awal kontrak kuliah untuk bisa mengikuti UAS itu minimal 80%. Nah, jadi saya akan nanti, tapi untuk UTS nggak apa-apa di bawah 80%. Tapi kalau kalian udah di bawah 80%, ya konsekuensinya tidak bisa mengikuti UAS nanti. Nanti akan saya share performa presensi kalian, jadi kalian bisa melihat kalian itunya apa sih presentasinya, presensinya sudah berapa persen. Lalu seandainya di atas 80%, berarti kalian sudah aman, nggak ada masalah. Lalu di bawah 80%, itu artinya kalian tidak bisa mengikuti UAS. Nah, kalau seandainya kalian ingin menyanggah, silakan japri ke saya. Disertai dengan bukti-buktinya, disertai dengan alasan yang kuat. Gitu ya. Dan berarti kalian punya alasan, langsung saya otomatis, oh ya bisa saya iniin. Gitu. Enggak juga. Gitu ya. Ya, sekali lagi, besok banget kuis, minggu depan UTS, untuk utang pertemuan nanti akan digantikan setelah UTS, dan nanti saya akan share itu slide sheet untuk presensi kalian sampai pertemuan hari ini. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Silakan, Leo. Untuk UTS offline nanti open book nggak, Pak? Belum ditentukan. Nanti akan untuk aturan lebih detailnya dan kisi-kisinya nanti akan saya dijabarkan saat itu apa sih? Nanti di GCR maksudnya. Tapi sepertinya untuk matris itu bisa jadi close book. Oh, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Untuk skemanya, untuk saat ini, skema UTS-nya itu PG plus SI. Ya. Oke. Ada lagi yang ingin bertanya? Udah oke? Gak ada pertanyaan lagi? Kalau gitu kita bisa akhiri untuk pertemuan hari ini. Oke, terima kasih sudah menghadiri pertemuan hari ini. Mohon maaf jika saya masih salah kata. Sekali lagi, dan saya akan ingatkan sekali lagi, besok kita kuis. Jadi tolong dipersiapkan, pelajari lagi itu materi-materinya. Kisi-kisinya sederhananya ada logika, himpunan, dan relasi fungsi. Ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya.